Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kekuatan dan kelancaran sampai akhir nanti. Sebelum saya mulai ceritanya, ada baiknya kawan-kawan untuk like dulu channel ini, agar saya lebih bersemangat lagi untuk terus membuat cerita-cerita misteri di sini. Pada cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Yusri dan kawan-kawan yang pada saat melakukan pendakian ke sebuah gunung yang terkenal di Bandung Selatan. Dan kisah kali ini akan diberi judul Akibat Mengambil Tengkorak Kambing Tumbal dan Makan Sesajen. Dan untuk para pelaku serta lokasi pada cerita ini sudah saya samarkan, demi untuk kenyamanan bersama. Terima kasih sebelumnya, posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Pagi menjelang, terlihat sebagian temanku tengah berbaris di bibir kawah untuk menjadi saksi atas kehadiran sang mentari di hari ini. Sebenarnya, aku sendiri masih merasa ngantuk akibat dari begadang semalam dan mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan. Akan tetapi, suara berisik serta gangguan dari kawan-kawanku lah yang akhirnya memaksa saya, Panca, dan Iqbal untuk bangkit berdiri. Nyanyian seruput dan tatapan kagum menatap luasnya cakrawala semampu mata merekamnya. Pagi yang indah kan? Pada saat itu, teknologi telepon genggam belum sampai ke tahap Android. Begitu juga dengan kamera foto. Masih menggunakan roll film negatif dan pastinya terbatas. Sekitar pukul 9, dan setelah foto bersama serta meluapkan kebahagiaan kami di pagi ini, beberapa dari tim memulai ritual pagi dengan memasak. Adapun sebagian teman mulai melakukan packing hingga akhirnya peneduh kami tinggallah bentangan playset saja. Ada pula yang masih berlatih navigasi untuk memanfaatkan waktu. Suasana di puncak kali ini normal, gak terlalu dingin dan angin berhembus dengan santai saja. Di sisi lain, terlihat Yusril seperti menemukan sesuatu di sisi tubuhnya yang sedang bersandar pada sebuah pohon. "Nemu apa bro?" kataku. "Ada tengkorak ini, tengkorak kambing sepertinya." Setelah aku mendekat, tampak Yusril sedang membersihkan sebuah tengkorak kepala kambing yang lebih kecil dari kambing pada umumnya. Mungkin itu kambing hitam atau embek. Yusril sendiri setahu kami dia memang seniman. Dia pintar menggambar dan membuat beberapa karya seni. Begitupun dengan tengkorak. Di rumahnya tersimpan beberapa jenis tengkorak sebagai hiasan, terutama di dalam kamarnya. "Mau dibawa pulang bro?" "Iya, bagus ini tengkoraknya, udah rata terkelupas," jawab Yusri. Saya sendiri dan kami pun tahu tengkorak kepala kambing itu telah digunakan sebagai bagian dari bentuk tata cara penumbalan oleh orang tertentu yang dikuburkan di daerah petilasan itu. Dan untuk kali ini, cerita akan dibawakan menurut cara pandang dari Yusril. Sejak dari pertama saya menginap di pos jaga, badanku memang mulai merasa nggak enak. Sedikit panas serta ada rasa demam. Tapi aku hiraukan, karena aku pikir mungkin ini hanya efek lelah saja. Jadi ketika sampai di puncak pada keesokan harinya, rasa demam ini semakin menjadi. Hingga pada malam kedua waktu itu, aku putuskan untuk istirahat lebih cepat, agar kondisi badan ini akan cepat pulih. Dalam tidur malam itu, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya seperti menyaksikan pemandangan orang-orang di bawah tebing, seperti sedang mengangkut sesuatu. Sepertinya itu seperti sebuah keranda mayat. Karena jauhnya jarak posisi saya dengan pemandangan orang-orang di bawahku, jadi yang aku lihat hanya warna hitam saja yang bisa aku tangkap dari kesemua orang yang ada di bawah itu. Mereka berjalan pada jalan setapak, karena saya pun tak mengenali lokasi saya berdiri pada saat itu. Yang tampak aneh dari orang-orang itu adalah semua orang yang berjalan dan mengangkut keranda itu semuanya bertubuh kurus dan tinggi.
kurus sekali tetapi mempunyai ukuran tubuh yang tinggi di luar ukuran umum manusia pada umumnya. Mereka lebih mirip seperti pohon tinggi yang sedang berjalan. Karena merasa ketakutan, gegas aku membalikan tubuhku untuk segera pergi. Tapi, puk! Seseorang di depanku menendang tubuhku hingga tubuhku jatuh melayang meluncur bebas ke bawah tebing. Saya berteriak dan puk! Puk! Tubuhku terhempas ke tanah. Susah sekali saya bernapas. Hanya mata yang bisa melihat kegelapan di sekelilingku. Tubuhku susah sekali untuk digerakkan. Saya hanya bisa mengerang, ingin berteriak, tapi mulutku susah untuk dibuka. Hingga teriakan teman-temanku lah yang telah membangunkanku dari mimpi itu. Aku terbangun di dalam tenda, disaksikan oleh wajah-wajah keheranan teman-teman. Ah, ternyata mimpi, gumamku sekali lagi. Gue mimpi ketindihan erep-erep bro. Kemudian saya segera mengambil senter untuk kencing di belakang tenda. Jadi mau tidak mau, kencing pun dilakukan di sekitar tempat kami menginap. Posisi saya kencing, persis di depanku adalah tebing yang menuju ke kaldera. Sesaat kemudian, sebelum air kencingku surut, saya berpikir, kok saya kayak pernah melihat lokasi ini ya? Kayaknya tempat itu mirip dengan mimpiku tadi. Dengan sekejap, cekam tiba-tiba hadir. Bulu kuduku berdiri dengan cepat. Setelah selesai, gegas aku betulkan celanaku. Nah, pada saat saya menaikkan celanaku, di sekitar punggung saya seperti ada yang menepuk. Kemudian saya membalikkan badan sambil memeriksa siapa yang menepuk punggungku. Di belakangku tak ada siapapun, bisikku dalam hati. Dan aku pun segera kembali melangkah menuju tenda. Tampak di depan api unggun, Jul, Panca, dan Iqbal masih terjaga. Rasa demam ini memang tak kunjung hilang. Dan saya memutuskan besok saya mau turun pulang lebih dulu. Bro, aku tidur lagi ya, kataku kepada mereka yang di depan api unggun. Oke, lu nggak apa-apa kan bro? Tanya Jul. Aman, kataku singkat sambil kembali kututupkan kantung tidurku kepada tubuhku. Sampai pagi menjelang, rasa demamku memang tak kunjung hilang. Tapi memang masih bisa saya kondisikan. Setelah menikmati indahnya pagi, ngopi dan sarapan, mulailah kami semua packing kembali untuk meneruskan perjalanan di H3 yang rencananya pada hari ini akan mencari air terjun dan menuju lokasi camp terakhir. Dan saya sendiri memang tidak akan ikut melanjutkan perjalanan karena kondisi badan yang mulai semakin tidak terasa enak. Rencananya, saya dan Dedi akan pergi turun melewati akses utama di lokasi wisata ini. Ketika sedang menunggu waktu dan berbincang sambil bersandar pada sebuah pohon, di sampingku di dalam tanah, aku seperti melihat tulang yang menonjol dari tanah. Iseng saya gali dengan pisau belatiku. Dan ternyata benar. Sebuah tulang kepala atau tengkorak dari seekor binatang berjenis kambing. Wah, lumayan nih buat nambah koleksi hiasan, bisikku. Tiba-tiba Jul pun bertanya, tengkorak apa itu Yus? Kayak bekas kambing tumbal itu ya? Lanjut Jul. Setelah dibersihkan, tengkorak ini saya plastikin dan dimasukkan ke dalam ranselku. Saya sangat senang mendapatkan tengkorak. Sekitar pukul 11 siang, kami semua melihat dari arah kaldera. Tampak beberapa orang telah sampai di posisi kami semua, dengan nafas-nafas mereka yang terengah, serta peluh yang bercucuran. Di antara kami yang saling bertatapan dengan mereka, hanya menganggukkan kepala saja dan senyum. Sepertinya mereka adalah peziarah yang telah selesai melakukan ritual di lokasi kaldera itu tadi malam. Tak lama kemudian, tampak mereka duduk bersimpuh serta seperti menyembah dan berdoa di depan sebuah pohon yang di bawahnya ada sesajen yang isinya telah kami makan kemarin. Mereka semua menatap sesajen yang telah kosong. Kemudian tampak muka tidak senang dari mereka. Mungkin dikarenakan sesajennya telah raib kan. Kami tidak tahu kalau pohon itu juga ternyata mungkin dikeramatkan oleh mereka. Pohon yang dari kemarin kami kencingi. Setelah selesai, gegas mereka semua pergi dan melewati kami. Tak ada sapaan atau kalimat apapun. Mungkin mereka marah. Teman-teman sudah siap untuk berangkat. Begitu juga saya dan Dedi yang telah memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dikarenakan kondisi badan. Ditemani Dedi, saya akan turun pulang jalan kaki sambil mencari tumpangan kendaraan yang turun. Hingga berpisahlah kami setelah berdoa dan bersalaman. Saya dan Dedi turun menuju parkiran wisata. Begitupun Jul beserta timnya yang pergi menuruni jalan ke arah kaldera untuk mencari air terjun.
Mulailah saya dan Dedi menyusuri jalan utama dan turun menuju pintu gerbang lokasi wisata ini yang akan menempuh jarak sekitar 7-9 km. Badanku masih terasa demam, dan saya merasakan carrier yang saya bawa terasa berat sekali. Beberapa saat setelah berjalan kurang lebih setengah jam, kami istirahat dan saya coba memeriksa ransel milikku. Barangkali ada kejailan teman-temanku yang memasukkan batu ke dalam ranselku, karena memang semua suka jahil satu sama lain. Berat banget ranselku, Ded, kataku. Ah, berat apaan? Udah gak ada logistik kan? Cuma pakaian pribadi sama kantong tidur kan? Masa berat? Timpal Dedi. Iya, serius ini berat banget, lanjutku. Kemudian Dedi mencoba mengangkat ranselku. Berat apa anjir? Kata Dedi sambil menurunkan kembali tasku. Sini, ku bawa juga ranselmu, sambung Dedi. Memang benar, setelah jalan kembali, berat itu bukan dari ransel, tetapi dari perasaan badanku sendiri. Terasa berat di bagian pundak, pegal dan seperti ada yang membebani. Ah, mungkin karena aku sedang demam, jadi badan sangat gak enak aku rasakan. Pikirku dalam hati. Semakin jauh turun kami berjalan, hanya ada kendaraan yang naik saja. Sementara kendaraan yang turun tak ada satupun. Terpaksa kami jalan terus. Hingga tak terasa, pada pukul 2 sore kami tiba di parkiran utama tempat wisata ini. Dan langsung mencari kendaraan umum untuk turun ke arah kota kecamatan. Singkat cerita, sampailah saya di rumah. Setelah bebersih, saya pun langsung membeli obat warung, makan dan coba tidur. Pada malam harinya demamku semakin menjadi. Panas demam, menggigil tak karuan. Hingga akhirnya ibuku pun mengetahuinya dan membawa saya ke dokter. Dan dokter hanya menyatakan bahwa saya terkena gejala tipes dan disuruh untuk memperbanyak istirahat. Pada malam kedua pun demamku tak kunjung turun. Lelap sebentar lalu terbangun. Seperti itu terus, hingga ibuku bilang saya beberapa kali meracau dan mengigau tak jelas. Malam ketiga tetaplah sama. Hingga pada malam keempat, sekitar pukul 1 malam, pada saat kondisi demam masih timbul, antara sadar dan tidak, saya tergaget karena pintu kamarku seperti ada yang mendorong dengan sedikit memakai tenaga. Di belakang pintu kamarku itu terdapat gantungan baju, hingga bantingan pintu itu tidak mengeluarkan suara yang keras, hanya terdengar buk. Karena lampu kamar saya matikan, samar dalam gelap, saya seperti melihat satu pasang kaki dari lutut ke bawah. Kaki itu besar dan berbulu, kaki yang berwarna gelap, sementara tubuh dari kaki itu tembus ke plafon kamar. Hingga saya tidak bisa melihat bagaimana rupa muka dari sosok itu. Saya terkaget dan terbangun, kemudian tersudut di pojok kamar. Apa itu? Siapa kamu? Tanyaku bergetar. Saya mencoba berdoa sebisanya. Hanya doa-doa yang tak bisa selesai saya panjatkan. Meskipun muka sosok itu tidak terlihat, tapi geramannya jelas saya dengarkan. Mane kesedahar bagian aing. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya, kamu telah memakan bagian saya. Hanya kalimat itu yang terus dia katakan secara berulang. Kaki dari makhluk itu tetap mematung tak bergerak. Saya tercekat dan seperti terpaku di pojok kamar. Tak bisa berteriak atau berlari. Mana yang kesadahar bagian aing? Mana yang kesadahar bagian aing? Saya bingung dan semakin takut. Saya berharap pingsan, tapi tak kunjung terjadi. Saya bingung dengan apa yang makhluk itu maksud. Mana yang kesadahar bagian aing? Suara itu semakin bergema, hingga akhirnya sekitar 5 menit kemudian adegan horor itu hilang. Kaki besar hitam itu menghilang seperti asap hitam yang keluar melewati lubang jendela di kamarku. Aku baru tersadar bahwa tadi bukanlah mimpi. Terbukti dan sadar saya masih terpojok di atas kasur lesehan di kamarku. Saya mencoba meluruskan badan dan mengelap keringat dengan selimut, mencoba berdoa. Dan tak lama kemudian aku pun terlelap. Kemudian ku terbangun oleh suara azan subuh yang berkumandang. Alhamdulillah. Hampir 1 minggu lamanya sakitku tak kunjung mereda. Hingga pada hari ke-7, saya mencoba berbicara dengan ibu serta pamanku. Saya menceritakan bahwa saya pernah dikunjungi oleh makhluk besar hitam dan tinggi. Dan makhluk itu memarahi saya karena telah memakan bagiannya. Katanya, sakitmu sekarang karena kamu udah naik gunung ya Yus? Tanya pamanku. Gunung mana dan ngapain aja di sana? Lanjut paman. Gunung Wadaharamang, jawabku. Waktu itu kami ngecamp di petilasan.
Lalu kami memakan sesajen yang ada di situ. Tapi bukan cuma aku aja, semuanya juga memakannya, terangkum. Nah, pasti gara-gara itu, Bi, kata pamanku sambil berbicara pada ibuku. Gak ada kerjaan atuh Yus, kata ibuku sambil sedikit menaikkan volume suaranya. Lalu dia memegang kening dan leherku untuk memeriksa suhu panas di tubuhku. Kita ke Ustadz Yusuf nanti, ini mah bukan sakit biasa, kata ibuku. Demikianlah teman-teman cerita dalam gelap kali ini. Mudah-mudahan terhibur dan bisa memetik hikmah dari segala kejadian yang dialami dalam cerita ini. Nantikan kelanjutan dari kisah ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk terus membuat video kisah-kisah misteri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.